dia memiliki hati yang lembut, dia memaafkan saudaranya yang berbuat salah kepadanya sebelum orang. Allah Subhanahu wa ta'ala masih membangunkan kita, masih membangkitkan kita dari kematian yang sementara. Pada saat mendapatkan panggilan, saya tinggalkan anak saya di Indonesia dan saya menuju ke sini. Pada الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang semoga selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah. Bersyukur kita Allah Subhanahu wa ta'ala masih membangunkan kita, masih membangkitkan kita dari kematian yang sementara. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang berhadir di sini termasuk dalam hamba-hamba, termasuk dalam umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kita di penghujung bulan suci Ramadan, di hari yang ke-22, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat di akhir-akhir bulan suci Ramadan banyak menghabiskan waktu di masjid. Di 10 hari terakhir beliau melaksanakan i'tikaf, dan itu pun dicontoh oleh para sahabat dan sampai sekarang ke umat-umat akhir zaman sampai saat ini banyak masjid-masjid yang mengumumkan di hari 10 hari terakhir diadakannya i'tikaf di masjid. Kenapa demikian? Karena di 10 hari tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala semakin melipat gandakan pahala-pahala dari amalan-amalan yang telah kita buat. Sebagaimana dalam surah Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairum min alfi syahr. Allah Subhanahu wa ta'ala menggandakan pahala-pahala sama dengan nilainya 1000 bulan. Maka di 10 hari terakhir itu kita berjaga, kita berharap pada saat itu nantinya semoga Lailatul Qadar turun, kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana surah yang saya bacakan tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian semua menuju keampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan untuk umat Muhammad ini, yaitu bulan suci Ramadan, bulan ampunannya Allah, di mana 11 bulan kita banyak lupa, kita banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Maka disuruh kembali kita di bulan suci Ramadan ini untuk mengumpulkan sebanyak-banyak mungkin pahala, sehingga kita nantinya bisa menjadi orang yang kembali suci. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala memanggil semuanya, orang yang masih muda, orang yang setengah tua, bahkan orang yang sudah tua sekalipun dipanggil untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu sampai tua bagi yang muda, dan jangan lupa bagi yang tua untuk segera bertaubat kepada Allah. Pada saat kita sudah bertaubat, apa ganjaran untuk kita? Wa jannatin arduhas samawati wal ard, maka aku akan berikan untuk kalian surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bapak Ibu, jangan khawatir pada saat kita di muka bumi ini, pada saat kita hidup di dunia ini, kita kontrak sana sini, kita kontrak sana sini, setiap tahun kita pindah rumah. Karena apa? Kita tidak memiliki rumah, kita tidak memiliki tanah. Jangan khawatir, jadilah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerjakan semua perintahnya dan jauhi segala larangannya. Maka apa ganjarannya untuk kita? Wa jannatin arduhas samawati wal ard, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan untuk kita surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah, kita sudah menjadi orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat berikutnya, adapun sifat yang dimiliki oleh orang yang kembali kepada Allah, adapun sifat yang dimiliki oleh orang yang bertakwa, apa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang tersebut memiliki sifat dia gemar menginfakkan hartanya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i, dalam keadaan dia lapang, wad dharra, dan dalam keadaan dia sempit. Jemaah yang dirahmati Allah, sifat yang dimiliki orang-orang yang bertakwa adalah dia memiliki sifat kedermawanan. Timbul pertanyaan, Pak Ustadz, saya miskin, saya tidak punya banyak uang. Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan. Pada saat kita dalam kondisi lapang, tanggal 25 kita gajian banyak uang. Pada saat kita memiliki usaha kita berkembang dengan pesat, kita keluarkan harta kita, kita infakkan. Namun pada saat kita sempit, tidak ada uang, tidak ada yang bisa diinfakkan, maka tetap disuruh wadharra. Pada saat kalian sempit, dia pun menginfakkan sebagian hartanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah kisah yang patut kita renungi bersama. Orang yang gemar berinfak pada saat dia dalam kondisi lapang. Suatu ketika ada seorang ibu berdomisili di Riyadh, Saudi Arabia. Pada saat dia datang ke seorang dokter, pada saat diperiksa penyakitnya, ternyata sang ibu ini menderita kanker. Dan kanker ini harus dioperasi. Pada saat dioperasi, kemungkinan sembuhnya dan kemungkinan berhasil hanya 10%. Dan pada saat tidak berhasil, maka pasien ini akan mati. Maka disampaikanlah kepada ibu ini, ibu harus dioperasi, tapi nanti kembali 1 bulan lagi, kemungkinan berhasilnya sangat sedikit. Maka banyak-banyaklah berdoa, semoga nanti berhasil. Maka setelah mendengar penjelasan bu dokter, maka pergilah sang pasien ini. Sesampai di rumah, dia pun banyak berdoa kepada Allah. Dan pada saat di rumah pun, beberapa bulan kemudian, dia teringat pernah memesan seorang TKW, tenaga kerja wanita asal Indonesia, untuk bekerja di rumahnya. Maka datanglah TKW tersebut, diantar oleh jasa orang yang mengerjakan tenaga kerja Indonesia ke rumahnya. Pada saat sudah diterima, dilihatlah pekerjaan tenaga kerja asal Indonesia ini di rumahnya. Setelah seminggu diperhatikan, ternyata pekerja ini sangat rajin, sangat bagus. Semua pekerjaan rumah dikerjakan, mencuci piring, mencuci baju, menyuci halaman, menyapu, dan semuanya dikerjakan sampai memasak. Sampai terkagum-kagumlah sang majikan ini. Maka setelah 1 minggu diamati, sangat rajin. Namun ada satu hal yang mengganjal dalam diri sang majikan. Ada kebiasaan aneh yang dia lakukan. Setiap menjelang siang, pembantunya ini masuk kamar mandi. Setelah di kamar mandi, lama sekali baru keluar.
Akhirnya dengan berat hati sang majikan pun memanggil dia. Wahai Mbak, saya perhatikan dalam seminggu ini saya puas dengan kerja Mbak. Saya lihat Anda sangat rajin. Tapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Kenapa setiap menjelang siang sampean masuk ke kamar mandi, saya perhatikan lama sekali di kamar mandi. Ada apa gerangan? Apa yang kau lakukan di sana? Berkatalah sang pembantu, mohon maaf Tuan, sesungguhnya sebelum berangkat ke Saudi Arabia ini menjadi tenaga kerja, saya ini baru melahirkan dan saya sedang menyusui anak saya. Pada saat mendapatkan panggilan, saya tinggalkan anak saya di Indonesia dan saya menuju ke sini. Pada saat siang hari, ternyata payudara saya ini bengkak. Karena apa? Karena tidak ada yang menyusui, anak saya berada di Indonesia. Maka sangat sakit rasanya. Maka setiap siang saya peras airnya keluar biar tidak menderita saya kesakitan. Mendengar cerita dari pembantunya ini, sang majikan terhenyuh. Karena dia juga seorang wanita, karena dia juga pernah merasakan hal yang sama. Maka berpikirlah sang majikan, diapakan pembantunya ini? Maka dikatakan besok pagi saya akan ambil keputusan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita berada di posisi sang majikan, pada saat kita berada di posisi orang yang kaya, pasti dan pasti ada 3 pilihan yang ada dalam diri kita. Yang pertama, biar saja, karena kamu sudah saya kontrak selama 2 tahun, yaitu resiko kamu tinggalkan anak kamu di sini, kamu mencari uang, ya tidak apa-apa, terserah, lanjutkan pekerjaan kamu. Yang kedua, kita mengambil pilihan, oke, karena kamu menderita, silahkan kamu pulang saja kembali ke Indonesia, nanti saya cari pembantu yang lain. Pilihan ketiga, oke, kamu kembali ke Indonesia, akan aku belikan tiket dan aku bayar semua gaji-gajimu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 pilihan ini, yang manakah yang dipilih oleh sang majikan? Akhirnya setelah pagi dipanggillah pembantunya ini. Mbak, setelah saya pikir, akhirnya saya putuskan Mbak harus kembali ke Indonesia. Mbak 1 bulan di sini gajinya 800 real. Anda baru bekerja satu minggu. Kontrak Anda di sini 2 tahun. Saya berkeputusan saya akan bayar Mbak selama 2 tahun. Jadi 800 real saya kalikan 24 bulan berjumlah 19.200 real. Saya akan kasihkan Anda 20.000 real. Saya akan belikan tiket pesawat dan Anda pulang ke sana, dan nanti pada saat anak Anda sudah besar bisa ditinggal, ini nomor telepon, silakan hubungi saya kembali. Pulanglah pembantunya ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Setelah pembantunya pulang, setiap malam sang majikan sholat malam. Pada saat sholat dia menangis. Apa yang menyebabkan dia menangis? Dia bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan petunjuk kepadaku, Engkau telah memberikan kemurnian hati kepadaku, sehingga aku bisa mengambil keputusan yang terbaik. Dan jika setan menggodaku, tidak akan mungkin aku bisa berbuat baik seperti itu. Setiap hari menangis bersyukur karena diberikan hati yang sangat mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah menangis dia merasa di dalam dirinya ada yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Apa yang terjadi jemaah yang dirahmati Allah? Akhirnya dia 1 bulan kemudian kembali ke dokter tersebut untuk operasi. Dia sudah pasrah apakah operasi ini berhasil atau tidak nantinya. Pada saat di ronsen diperiksa tempat tumor yang semula, maka sang dokter bingung. Dicari tumornya, ternyata tumornya sudah tidak ada. Maka sang dokter bertanya, ada apa gerangan? 1 bulan ini Anda berobat di mana? Kenapa bisa langsung tidak ada tumornya? Maka dikisahkanlah bahwa dia membantu TKI Indonesia untuk kembali pulang ke negaranya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kita berinfak
pada saat kita lapang dan pada saat kita sempit. Berinfak itu membukakan jalan keberkahan untuk kita, menghindari kita dari bala musibah, menghindari kita dari kesulitan. Pada saat anak-anak kita nakal, pada saat anak-anak kita susah diatur, pada saat rezeki kita mampet, maka banyak-banyaklah berinfak, maka semuanya akan terselesaikan oleh infak tersebut. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ciri orang yang bertakwa, allazina yunfikuna fis sarai wal darra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaiz, dia mampu menahan marah. Orang yang bertakwa itu tidak suka marah-marah, dia mampu menahan dirinya, mampu menahan amarahnya, sehingga tergolong orang yang sabar, tidak gampang marah-marah. Yang terakhir, wal afina 'anil nas, orang yang bertakwa itu dia memiliki hati yang lembut, dia memaafkan saudaranya yang berbuat salah kepadanya sebelum orang tersebut meminta maaf kepadanya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikian ceramah yang singkat ini, kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi madidah. Ya Allah ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'aat ya jalal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzu bika min sakhatikal nar. Allahumma inna na'udzu bika min hammi wal hazan wa a'udzu bika min al-'azzi wal kasal wa a'udzu bika min al-jubni wal bukhl wa a'udzu bika min الدين والرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.